Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Wahyu pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Silahkan saudara yang membaca bergantian. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang saya tahu di dalam hukum ekonomi, hukum perdagangan itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kulaan sak murah-murahe, adol sak larang-larange niku pun umum. Dek wingi yoga kula niku Repkah itu jual apa itu susu beruang. Ulaane berapa? 9.000 apa dijual 12.000. Ya, itu cerita, anak saya cerita, terus sama kakaknya yang di Bandung, itu sama Lydia, wah nek carane ngono awakmu ndang munggah kaji no Rep. Artinya ndang sugih gitu loh. Ya memang itu hukum perdagangan, hukum ekonomi itu seperti itu. Kalau jual itu, kalau beli itu kalau bisa semurah-murahnya, kalau jual itu semahal-mahalnya. Ya. Tapi kita jangan terlena kalau pada saat kita berusaha, pada saat kita berdagang, itu jangan hanya mencari mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan. Koncone iki engko rugi apa ora lek tak tuku sakmene. Itu. Ya sebagai anak Tuhan kita harus mempertimbangkan. Saya teringat Bapak almarhum Bapak Gianto itu pernah beli kulaan jeruk itu untungnya 2 kali lipat sampai dia itu takut gitu. Dia pernah cerita, kula ini ngantos wedi lho Pak Wi. Gitu. Karena mencari keuntungan kok banyak gitu. Memang dia belinya memang murah, tapi pada waktu menjual itu harganya memang pas naik begitu. Ya, tapi dia takut. Itu memang sudah menjadi hukum berdagang, hukum ekonomi memang seperti itu. Walaupun saya pernah berdagang tapi belum sampai lama, ya, belum sampai mengeruk keuntungan banyak bahkan rugi. Dulu waktu saya belum jadi hamba Tuhan, belum dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan, saya pernah sempat berdagang. Tapi malah buntung. Ora untung, karena waktu itu saya masih belajar bekerja, itu jual keset, jual apa itu sulak dan sebagainya, peralatan itulah. Ya, saya jual dengan jalan kaki, belum punya kendaraan, wis kelong kangge sarapan, ora payu. Sampai beberapa hari seperti itu akhirnya saya tinggalkan. Ya, jual sepatu juga begitu. Saya jual sepatu itu keliling, naik sepeda ontel. Dari Blitar ke Kademangan, Kademangan bablas Lodoyo, Lodoyo muter Kanigoro, Kanigoro Garum, sampai Blitar lagi, sitok ya ora payu. Saya masukin pasar-pasar itu ya. Ya memang panggilan saya tidak di situ. Rupanya Tuhan punya rencana yang saya waktu itu tidak tahu. Jadi saya tidak bakat bakul, walaupun emak saya itu bakul. Nah sekarang diteruskan adik saya yang bakul. Ya, kalau saya enggak biasa. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perdagangan yang dilakukan ini sampai mereka mengeruk keuntungan banyak tanpa menghiraukan kemanusiaan. Nanti kita akan belajar sampai di situ.
Ya, pedagang di bumi ini kalau kita perhatikan, kalau saudara bandingkan dengan Yehezkiel pasal yang ke-27, nanti kita akan melihat contoh misalnya di ayat 11 tadi. Di ayat 11 itu sama dengan Yehezkiel pasal 27 ayat 31 dan 36. Misalnya Yehezkiel pasal 27 ayat 31. Mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis, jiwa merana karena engkau. Suatu ratapan yang pahit. 36. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Itu di dalam Yehezkiel. Terus ayat 12, ayat 13 di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18 tadi itu sama dengan Yehezkiel pasal 27 ayat 12, ayat 13, ayat 22. Itu sama. Ya. Kalau saudara bandingkan, saudara perhatikan, itu Yehezkiel pasal 27 ayat 12, 13, dan 22 dikatakan Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukar perak, besi, timah putih, dan timah hitam, ganti barangmu. Yawan, Tubal, dan Masek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga, ganti barang-barang daganganmu. Tidak memperhatikan kemanusiaan, sampai nanti kita baca juga mereka merelakan nyawa demi mengeruk keuntungan. Dan ayat 15 sama dengan Yehezkiel pasal 27 ayat 31 dan 36 seperti ayat 11. Ya. Ayat 17 itu sama dengan Yehezkiel pasal 26 sampai dengan pasal 27 ayat 26 sampai ayat 30. Ayat 19 sama dengan Yehezkiel pasal 27 ayat 30 sampai 34. Nah, kita akan melihat ini merupakan gambaran perdagangan internasional. Semua itu arahnya, pusatnya ke kota besar. Kota besar yang dimaksud di sini kalau kita melihat ke atas itu sama, yang dimaksud adalah Babel. Ya, kota besar atau penguasa imperium pada waktu itu. Nah, yang berdagang itu tadi barang-barang dagangan. Perak itu dari Spanyol, bukan plesetan ya, ini memang Spanyol tenan. Perak-perak itu di Spanyol. Dulu pernah ada plesetan bangun ben api ragate titik, kuwi memang bahannya Spanyol. Separuh nyolong. Saya pernah ya kayu colongan, itu kayu gelap. Kan bangunannya iso api tapi ragate titik, itu memang harus Spanyol. Ya. Tapi ini barang-barang memang dari Spanyol. Linen halus yang dipintal itu dari Mesir. Mesir itu memang terkenal karpetnya yang bagus sampai hari ini. Karpet terbaik itu dari Mesir. Kalau sutra itu dari Cina. Itu jenis-jenis dagangan yang mereka jual, ya, perdagangan internasional ini. Kalau kayu sitrun dan kayu manis tadi, ya, itu dari Afrika Utara. Kayu manis. Tadi di ayat-ayat yang kita baca itu ada kayu manis, itu dari Afrika Utara. Gading yang terkenal itu dari Afrika. Ya.
Ini Afrika juga ikut berdagang di situ. Gading dari Afrika, besi dari Spanyol, dari Laut Hitam. Tadi juga ada di situ disebutkan. Terus kayu manis itu juga dari India. Dan yang lebih parah tadi adalah perdagangan manusia. Budak-budak bahkan nyawa tadi, ya. Praktek universal perdagangan budak sampai seperti itu. Ya, perdagangan budak itu sudah dihapuskan setelah masa kolonial itu sudah runtuh. Ya, kita akan melihat di dalam keterangan berikutnya. Kata Babel adalah kata sandi dari atau simbol dari yang cukup umum digunakan oleh Kristen abad pertama Masehi, itu bagi kota Roma, ibu kota kekaisaran Romawi, ibu kota kekaisaran Romawi yang kita bisa tahu dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13. Babel itu gambaran dari ibu kota Romawi. Kalau dalam kekristenan di abad pertama itu 1 Petrus pasal 5 ayat 13 dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya. Kota ini adalah simbol dari puncak keagungan dan kemerlangan dari kekuasaan peradaban Romawi. Ya, ini kota yang paling maju, Romawi. Ini merupakan simbol keagungan, kecemerlangan dari kekuasaan peradaban Romawi dan kemewahan serta berkilauan kekayaan. Luar biasa. Mereka berdagang perdagangan internasional tadi. Kota Roma merupakan pusat perdagangan pada waktu itu. Dan kemewahan serta berkilauan kekayaan. Penting untuk dimengerti bahwa nas yang kita baca tadi itu bukan spesifik tentang kota Roma saja sebetulnya, tetapi tentang runtuhnya puncak dari kebejatan moral, itu yang digarisbawahi. Bukan khusus spesifik tentang Roma, tetapi tentang kebejatan moral. Ya, ini yang perlu kita belajar. Puji Tuhan kalau saudara diberi kesempatan untuk menjadi bisnismen, menjadi pengusaha, perhatikan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan pertimbangan manusiawi. Ya. Kalau yang seperti itu kan jadinya seperti Romusa, seperti apa lagi? Zaman Belanda itu namanya yang kerja paksa zaman Belanda, kalau zaman Jepang kan Romusa, Rodi, Rodi. Itu dia memeras tenaga orang tanpa dibayar, ini tanpa kemanusiaan seperti itu. Kita lihat keruntuhan mereka, ya. Jadi kalau saudara berusaha berdagang, pertimbangkan rasa kemanusiaan, jangan mencari keuntungan pribadi. Ya. Mari kita lanjutkan. Ini penting untuk dimengerti tadi, yaitu bahwa nats yang kita baca tadi itu bukan spesifik tentang Roma saja, tetapi tentang runtuhnya puncak kebejatan moral, kejahatan serta kesombongan dunia yang menghujat
yang terutama tampak pada zaman Yohanes Pembaptis pada waktu Yohanes murid yang dikasihi Yesus itu melihat seperti itu. Kalau saudara membaca di ayat 3, ayat 5 sampai 8, ayat 13 itu tentang Babel. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari penghukuman ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari penghukuman kehancuran Babel, kota besar itu. Yang pertama, ini tindakan penghukuman itu adalah kehendak Allah sendiri dan pasti terjadi. Ini tentang seruan pembalasan pada ayat 6 dan 7. Kemarin kita sudah baca. Ya, di dalam pasal 18 ayat 6 dan 7 ini umat Tuhan itu berseru. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Kesombongan mereka. Oleh sebab itu umat itu berseru minta pengadilan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Nah, ini tentang penghukuman. Ini yang pertama, penghukuman itu adalah kehendak Allah sendiri. Kalau Tuhan yang sudah menghukum, itu tidak ada yang bisa menghindar. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap ketidakadilan yang menimpa anak Tuhan, kita serahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia akan bertindak sendiri menurut kehendak Allah sendiri. Ya, ketidakadilan itu akan mendapatkan hukuman, itu keputusan Tuhan. Ya. Dan dikatakan penghakiman yang terjadi itu karena pembalasan yang dari kehendak Tuhan sendiri. Ini yang kedua sekarang. Kedua, penghukuman ini menimbulkan ratapan dan ketakutan bagi mereka yang dekat dengan Dia. Dan diuntungkan oleh kontraknya dengan Babel. Orang-orang yang berdagang bersama Babel mengambil keuntungan dari kebejatan itu. Orang-orang itu akan meratap, orang-orang itu akan menangis. Bahkan di ayat yang pertama dagangan mereka tidak laku, ayat 11 tadi. Ya. Tidak laku. Jadi kita sudah membaca di ayat yang ke-11 itu dikatakan, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, karena kota besar itu. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, ora payu. Jadi kalau kita berdagang, itu jangan mengikuti pola dunia. Mari kita ikuti bagaimana rencana Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau saudara menjadi pedagang, pengusaha, berdoa minta pimpinan Tuhan, kita ini mau melakukan apa hari ini, keuntungan itu Tuhan yang memberikan. Ya. Kembali, ini yang kedua tadi. Yang kedua, ini penghukuman menimbulkan ratapan dan ketakutan bagi mereka yang dekat dengan Dia, dekat dengan Babel, dekat dengan kekuasaan yang lalim tadi.
Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, hukuman ini. Yang ketiga, dan ini yang terpenting, semua keagungan, kekuatan kota yang dahsyat itu dihancurkan Allah hanya dalam 1 jam saja. Ya. Dihancurkan Allah dalam 1 jam saja. Ayat 10, ayat 16, ayat 19 itu berbicara tentang 1 jam saja. Singkatnya, penghancuran ini juga menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang sanggup, yang kuat. Ya, hanya Allah saja yang sungguh-sungguh kuat, bukan kuasa duniawi manapun. Hanya Allah saja yang mampu melakukan semua perkara. Sehingga tidak ada kesombongan. Kemarin kita sudah belajar, jangan ada yang kita sombongkan dalam kehidupan kita. Kalaupun saudara berdagang diberkati Tuhan lebih banyak lagi, saudara jangan melihat kekayaan yang saudara sudah peroleh. Tetapi perhatikan bahwa itu kepercayaan Allah untuk saudara berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ya, saudara kalau berbicara tentang pekerjaan Tuhan, jangan pikirannya ke gereja saja. Tetangga saudara, kalau saudara menolong orang lain, itu saudara sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya, wah ini kalau dapat duit untuk gereja, enggak. Ya, untuk yang lain, saudara bisa perhatikan. Kemarin kami waktu jalan-jalan, itu pulangnya itu beli gorengan. Saya melihat ada orang kakinya lengket. Ini di perempatan Pasar Paing itu. Kok saya kasihan lihat orang itu. Ada orang ngasih dilempar dari mobil, dilempar terus mobil berikutnya bawa duit itu. Anginnya lewat, uangnya ikut kabur. Saya kasihan, orangnya itu enggak bisa nututi, kakinya lengket gitu ya. Saya kasihan. Untung ada temannya pengamen di situ yang baik. Ada teman pengamen yang baik, duitnya ditututi, diambil kok enggak untuk sendiri. Diambil, diberikan ke temannya tadi. Di situ saya bilang sama ibu, Bu, duit teijolno didum wong pira kuwi. Semua yang ada, yang ibu bawa, dibagi. Ada beberapa. Tadinya dikasih uang 20 ribuan apa berapa, suruh diijol nih 5.000-an, ben roto. Itu saudara. Perhatikan orang lain, itu pekerjaan Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan melihat seperti ini, saudara tergerak, cepat lakukan. Tuhan sedang memperlihatkan saudara ladang yang harus saudara taburi. Cepat lakukan. Jangan ditahan-tahan. Ya, itu kita diberi kesempatan untuk menabur dan mereka menjadi ladang buat kita. Kalau kita nabur, pastinya kita panen. Enggak pernah orang nabur enggak panen. Sithik okeh ya panen. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesempatan untuk berbuat sesuatu, lakukan secepatnya. Jangan hanya mencari keuntungan saja. Ya, kami kemarin dapat ada berkat 2 juta pada saya sudah diberikan, terus pikirnya buat apa ya, ya sudah, saya juga ada sedikit berkat, saya kumpulkan 100, 200 itu dari teman-teman juga saya gabungkan untuk beli bass gitar ini. Berkat 2 juta sudah saya belikan bass gitar ini harganya 4.325.000. Ya, jadi saya bisa masih
ada kesempatan untuk menabur saya 2.325.000. Itu kesempatan untuk saya nabur. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, jangan memikirkan prinsip perdagangan duniawi, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Enggak, saudara. Ini kesempatan untuk kita berbuat sesuatu. Kalau ada tetangga saudara yang sambat, saudara dengar, apalagi sambatnya langsung kepada saudara, itu kesempatan buat saudara berbuat sesuatu. Lakukan cepat, karena Tuhan punya rencana untuk saudara. Ya. Kita lanjutkan. Tuhan itu yang kuat. Singkatnya, penghancuran ini juga menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang sanggup, yang kuat. Bukan hanya kekuatan duniawi. Allah sanggup melakukan itu hanya 1 jam saja. Saudara, penghancuran yang kalau Tuhan sudah berbuat 1 jam cukuplah untuk penghancuran dunia ini. Jangankan 1 jam, 5 menit saja. Itu tahun 2006, tsunami di 2016 ya. Itu tsunami di Aceh. Hanya gempa berapa menit, itu sudah habis. Beberapa tahun yang lalu di Palu ada tanah bergeser, likuifaksi. Ini tanah ini sak rumahnya ini bisa jalan, saudara. Itu berapa menit saja. Satu daerah itu bisa habis. Ya, kemarin ada kesaksian dari Yosua, ada satu hotel yang biasa dipakai untuk persekutuan doa. Itu tanahnya itu sampai hanya ngumpul di hotel yang untuk doa itu. Enggak katut, saudara. Tanahnya itu naik terus ngumpul di situ. Ya, ini kalau kita perhatikan kuasa Tuhan itu luar biasa, bisa membatasi orang yang biasa beribadah kepada Tuhan itu diberi keistimewaan. Hotel yang dipakai untuk doa itu enggak katut kena likuifaksi. Ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan belajar ada sebuah peringatan sekaligus janji di sini, ya, untuk orang-orang percaya. Diperingatkan untuk tidak ikut mengambil bagian dalam dosa dan kekejian yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang melakukan kejahatan, saudara jangan mempunyai prinsip yang sama. Ini zaman edan, ora edan, ora keduman. Jangan seperti itu, saudara. Ya, ini zaman edan, ora edan, ora keduman. Enggak, saudara. Kita diperingatkan untuk tidak mengambil bagian dari dosa-dosa yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Jangan ikut-ikutan. Ya, hukum dagang seperti itu biarkan, itu hukum dagang. Tapi kita memperhatikan keseimbangan di dalam berdagang. Kita cari untung memang iya, tetapi juga jangan mencari untung untuk pribadi, tetapi orang yang kita mendapat untung dari orang itu juga untung. Jadi jangan ikut-ikutan mengambil keuntungan dari kesedihan orang lain. Ini janji Allah bagi orang-orang percaya, orang-orang yang setia, dan yang tidak mengambil bagian dalam, tidak membagi bagian, adalah mereka akan berbahagia ketika menunjukkan kepenuhan kuasa dan keadilannya. Kita baca di dalam ayat yang ke-20 tadi.
Ayat yang ke-20 dikatakan, ayat yang ke-20, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia, karena kamu. Karena kita yang sudah menderita, karena kita sudah dianiaya, karena kita diperlakukan yang tidak adil, mereka mendapat hukumannya. Untuk itu Rasul Paulus juga mengatakan, jangan membalas, pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, kita bisa membaca dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17, sampai dengan ayat yang ke-19. Silahkan saudara membaca Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ya, di ayat 19 itu ditulis dalam Ulangan pasal 32 ayat 35. Ya. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 35 dikatakan, hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita membalas, kita mencuri haknya Tuhan, mencuri miliknya Tuhan. Kemarin ada beberapa kali telepon ke saya, 2 kali ya, ada seorang ibu yang telepon ke saya, Pak Wi ini gimana Pak Wi, menurut Pak Wi gimana ini? Itu rumah warisan loh Pak Wi. Kami relakan untuk ditempati adik. Karena adik yang belum punya rumah. Saya yang bangun tingkat atas, yang ke lantai 2 itu saya yang bangun. Tahu-tahu dijual Pak Wi. Laku 225 juta. Kok saya nggak dikasih tahu? Apalagi dikasih duit. Saya yang bangun loh. Saya katakan, gimana? Opo arepe ora trimo? Apa mau sewa pengacara? Saya kasih tahu. Saya kasih gambaran. Di tempatku, di desa saya itu, ada orang yang beberapa kali menang untuk merebut tanah waris dari neneknya. Tapi orang itu loh tetap tidak punya apa-apa. Menang saudara. Malah ganjarannya stroke. Sekarang sudah meninggal. Untungnya apa? Sudah beberapa kali menang loh. Sampai menyusahkan orang lain yang itu jadi perumahan itu. Tanahnya sudah diminta. Orangnya ada yang sedih sampai meninggal. Menyusahkan orang lain. Saya kasih contoh ini orang ini. Terus untungnya apa kalau kamu sewa pengacara?
Nggak ada untungnya. Sudah relakan saja. Saya kasih contoh yang kedua, saya tidak mengambil warisan dari orang tua maupun mertua saya, enggak. Saya relakan, saya tanda tangan. Tidak ada kepahitan di sini, tidak ada kejengkelan. Karena enggak ada kepahitan, enggak ada iri hati, enggak ada kemarahan. Sehat ini, tubuh ini, rohani ini sehat. Puji Tuhan sampai hari ini sehat. Enggak dapat apa-apa secara duniawi, tetapi kesehatan. Yang terpenting damai sejahtera, sukacita. Itu memenuhi kami, saya katakan pada orang ini. Iya Pak Wi, semua pendeta kalau saya kasih minta pertimbangan jawabannya doa. Lah memang itu, mau apa? Kalau ada masalah, larinya doa. Lah yuk kabeh pendeta tak minta pertimbangan kok larinya pendeta aku suruh doa. Lah emangnya kita mau apa? Ya. Larinya cuma doa. Sudah, relakan. Dia masih kemarin telepon lagi. Sakit hati saya Pak Wi. Mosok 1 juta aja enggak dikasih. Repes rong repes tah. Aku dikasih. Rela. Serahkan kepada Tuhan. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Saya terlalu yakin kalau Tuhan sudah ngomong pembalasan itu hakku, ya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Ya, kasihan toh kalau saudaranya nanti kita enggak rela terus kita serahkan pada Tuhan, nanti saudara kita yang dihukumkan, kasihan. Wong itu juga saudara kita juga. Ya. Saya sudah untuk rumah saya di Sukoharjo itu sudah saya tanda tangan wis walien atas namamu, nama adik-adik 2 dibagi 2 supaya biar tetap luas. Karena adik saya yang kecil sudah tak kasih tahu. Kamu minta enggak? Enggak. Ya wis aku ya enggak minta. Biar dibagi 2 saja ben luas. Itu. Ya. Tenang, senang. Di adikku juga tidak ada akar pahit, tidak ada pikiran jahat untuk mendoakan yang jahat, enggak. Rela. Rumahnya di Madiun juga begitu. Minta KTP-nya, tak kasih nih KTP ibu, dah balik nama atas kamu. Atas nama adik saya, Setiono itu. Karena kami sekarang tinggal berdua. Dari 12 tinggal berdua. Direlakan. Yang tidak rela malah enggak umur panjang, saudara. Yang sakit hati itu loh. Yang minta bagian, ngengkel minta bagian. Enggak umur panjang. Kami masih tetap, puji Tuhan, sehat. Sukacita, damai sejahtera terus mengalir. Karena enggak ada kepahitan, sungguh menyerahkan semua kepada Tuhan. Allah yang maha adil. Jangan mencoba untuk perlakuan yang tidak baik. Sakne ya. Ayat yang ke-19 dalam Roma pasal yang 12 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan membalas, saudara. Jangan kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kenapa kita berikan tempat Allah yang murka? Kalau Allah yang murka, tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau saudara diperlakukan tidak baik, saudara diperlakukan tidak adil, serahkan semua kepada Tuhan. Kembali ke dalam kitab Wahyu pasal 18 tadi, ayat yang ke-20.
Bersukacitalah atas dia, hai surga. Bersukacita. Hai kamu, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi. Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia. Karena kamu. Itu haknya Tuhan. Tadi di ayat yang pertama tadi. Bagian yang pertama tadi, penghukuman Allah yang pertama. Itu tindakan penghukuman itu adalah kehendak Allah sendiri. Dan pasti terjadi, itu bukan kehendakmu. Kehendak Allah sendiri karena kita sudah menyerahkan. Tuhan yang melakukan semuanya. Jangan mencoba untuk merebut, merampas haknya Tuhan. Dalam hal ini adalah pembalasan. Biarlah Tuhan sendiri yang membalas apa yang mereka perlakukan untuk orang-orang percaya. Ya, rasanya enggak adil, saudara. Kalau orang lain menjelek-jelekan agama kita semau-maunya, katanya Tuhan Yesus itu poligami, nikah 3 orang, istrinya Tuhan Yesus 3. Bene sak omong-omongi. Ya. Ada Marta, ada Maria, ada Magdalena. Mereka ya Maria Magdalena ya sama kok. Ada Marta, ada Maria, ada Magdalena katanya istrinya Tuhan Yesus 3. Saya enggak marah, saudara, dia enggak ngerti kok. Ya biarin aja. Ya. Diolok-olok dia ejek, direndahkan enggak apa-apa. Sementara kalau ada anak Tuhan kepleset omongan sedikit aja masuk penjara. Itu kan enggak adil. Ya. Apa kita mau berontak? Enggak, saudara. Kita serahkan aja kepada Tuhan. Dia akan menghakimi dengan adil. Dan kalau Tuhan menghakimi mereka, itu cukup 1 jam saja. Selesai. Kemarin gempa di sini berapa menit aja? Enggak sampai 5 menit. Cepot itu. Lesnya cepot. Baru 5 menit itu pun tidak seberapa. Kalau sampai 1 jam wis habis dah. Tembok ini kayak triplek, yudi. Tembok gereja. Jam saja habis dah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Ya. Yang perlu kita renungkan, sedihkah jika Anda atau segala fasilitas kemewahan yang mempermudah hidup kita ini selama ini tiba-tiba hilang begitu. Sedih. Wah, habis. Semua habis. Sedihkah kita jika segala fasilitas dan kemewahan yang mempermudah hidup kita ini tiba-tiba hilang? Saya kalau masalah ini teringat pada Ayub, pada waktu semua harta miliknya habis, anaknya meninggal, yang terakhir tubuhnya sakit, sekujur tubuhnya gatel, berintol, bernanah, sampai naik ngukur aja pakai beling. Saya bisa membayangkan penderitaan Ayub dalam sekejap, semua hartanya habis. Ya, ternaknya yang di ladang habis semua, dirampas orang. Pembantunya semua dibunuh, cuma disisakan 1.
Anaknya lagi pesta, mati semua, habis. Disisakan satu orang yang laporan. Berikutnya Ayub badannya sakit semua. Dan yang menyedihkan paling terakhir istrinya ngomong, Pak, kaya ngono kuwi apa sampean si arepe setia karo Tuhan. Mbok mati ya lho kayak wis. Itu istri yang tidak mendukung penderitaan suaminya, malah mendoakan supaya ndang mati. Penderitaan Ayub seperti itu. Tetapi Ayub tidak, dia berkata di dalam pasal 1 ayat yang ke-21, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Ayub waktu itu sudah berkata, inna ilahi wa inna ilahi. Semua dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya. Ini bukan bahasa Islam, tapi bahasa Arab. Bahasa Arab juga bahasa Aram. Jadi Ayub sudah mengucapkan itu, inna ilahi wa inna ilahi. Tapi orang umumnya itu nek mati tok ngomong ngono. Tapi nek kelangan ora gelem ngomong ngono. Nek wong mati lagi ngomong inna ilahi wa inna ilahi. Tapi kalau kelangan ndak mau ngomong seperti itu. Nangis. Kami pernah kehilangan motor. Saya juga ngomong itu, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, silahkan. Motor saya diambil orang, silahkan. Terima kasih Tuhan. Kehilangan uang saya ditipu, habis. Silahkan saudara. Nah kalau kita sekarang mengalami seperti itu, yang perlu kita renungkan, sedihkah kita jika segala fasilitas, kemewahan dan yang mempermudah hidup kita selama ini tiba-tiba hilang? Entek kabeh. Saya ingat Ayub aja. Ya. Anak Tuhan memang harus tinggal di tengah-tengah dunia. Kita masih harus tinggal di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi. Ya. Tetapi tidak boleh menjadi tergantung pada dunianya. Kita masih ada di dunia, tapi hidup kita tidak tergantung pada dunia ini. Apalagi mengikuti segala dosa yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Ya. Mereka korup, kita ikut korup. Korup itu bukan hanya ambil duit yang bukan bagiannya saja, enggak saudara. Korup waktu juga bisa. Ya. Bekerja, waktunya dikorup. Yang seharusnya kerja sehari 8 jam, itu kalau ikut orang, saudara korup. Ya, kita mungkin bisa menjadi orang yang materialistis di dunia ini kayak mereka, enggak saudara. Ya, kalau kita melakukan semuanya ini untuk Tuhan, kalau kita mendapat apa yang kita kerjakan, kita dapat untung ini untuk Tuhan. Jangan memikirkan semuanya ini karena saya. Saya berhasil karena saya. Coba pikirkan kalau saudara sehat, apa saudara bisa kerja? Apa saudara bisa dapat untung? Ya, kalau saudara sehat, itu pemberian Tuhan. Kalau sampai saudara mendapatkan hasil, itu pun karena Tuhan. Kita kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada sedikit pun yang kita ambil dari Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, hidup ini penuh dengan sukacita. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi saudara. Di Roma pasal yang ke-12 tadi ayat yang ke-18.
Itu tergantung kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ayat 18, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, itu terserah kita loh saudara. Kita mau ambil apa enggak, itu terserah kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tergantung kita. Jadi mari kita hidup di dalam damai, saudara yang mengendalikan itu, saudara yang bisa mengatur semuanya itu. Kalau hal ini kita alami, kita rasakan, saudara akan menikmati yang namanya damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.